Dan nama saya Ahmad Fahmi Amani. Dan nama saya Selvi Indah Putri. Nama saya Novanti Budi Prawitasari. Untuk kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Baik, saya dari kelompok 2, saya akan menjelaskan tema judul kelompok kami adalah emosi dan suasana hati. Jadi pengertian emosi dan suasana hati adalah apakah yang dimaksud dengan emosi dan suasana hati. Emosi disebut dengan emotion, yang artinya perasaan intens yang diharapkan pada seseorang atau sesuatu. Sedangkan suasana hati disebut dengan mood, yang artinya perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan kurang stimulus tekstual. Selanjutnya, emosi biasanya disebabkan oleh peristiwa spesifik. Durasi emosi sangat singkat. Emosi biasanya diikuti dengan ekspresi wajah yang jelas, berorientasi tindakan. Suasana hati, penyebab dari suasana hati seringkali umum dan tidak jelas. Bertahan lebih lama dari emosi, umumnya tidak diindikasikan oleh ekspresi yang jelas. Dan yang terakhir adalah kognitif. Struktur suasana hati manusia bisa dilihat dalam teks slide yang tertera. Emosi dasar, macam-macam emosi meliputi amarah, tidak suka, cemburu, harapan, kejutan, kesedihan, cinta agung, antusias, takut, frustasi, tidak setuju. Sumber emosi dan suasana hati meliputi kepribadian, waktu dalam hari dalam minggu, cuaca, stres, aktivitas sosial, tidur, olahraga, umur, dan jenis kelamin. Emosi pekerja menunjukkan pengaruh emosi pekerja terhadap para pekerja. Apa itu emosi pekerja? Emosi pekerja yaitu sebuah situasi di mana seseorang pekerja menampilkan emosi yang diinginkan organisasi selama transaksi interpersonal di tempat kerja. Di slide berikutnya yaitu model alur dari kecerdasan emosional. Yang pertama, kehati-hatian, kognitif, stabilitas ekonomi. Kehati-hatian itu menilai emosi, sedangkan kognitif memahami makna emosi, stabilitas emosional yaitu mengatur emosi. Dan lebih jelasnya bisa lihat di slide PPT kamu. Selanjutnya, kasus untuk kecerdasan emosional. Yang pertama, daya tarik intuitif. 2, kecerdasan emosional memprediksi kriteria yang berarti. Yang ketiga, kecerdasan emosional berdasarkan biologi. Selanjutnya, kasus yang bertentangan dengan kecerdasan emosional. 1. Para penelitian kecerdasan emosional tidak sepakat tentang definisi. Yang kedua, kecerdasan emosional tidak dapat diukur. Yang ketiga, kecerdasan emosional tidak lebih dari sekedar kepribadian dengan label berbeda. Aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Mengidentifikasi strategi-strategi bagi pengaturan emosi dan kemungkinan efek-efeknya. 1. Seleksi. 2. Pengambilan keputusan. 3. Kreativitas. 4. Motivasi. 5. Kepemimpinan. 6. Negosiasi. 7. Layanan pelanggan. 8. Sikap kerja. 9. Perilaku menyimpang di tempat kerja. 10. Keselamatan dan cedera di tempat kerja. Bagaimana manajer dapat mempengaruhi suasana hati? Biasanya dapat meningkatkan suasana hati teman dengan berbagai video lucu, memberikan sekantungan kecil permen, atau bahkan menawarkan minuman yang menyenangkan. Implikasi untuk para manajer. 1. Untuk mendorong pengambilan keputusan efektif, kreativitas, dan motivasi dalam pekerjaan. Berikan umpan balik positif untuk meningkatkan positivitas kerja. Dalam sektor jasa, doronglah tampilan emosi positif yang membuat pelanggan merasa lebih positif. Aturlah respon emosional intens Anda pada suatu peristiwa dengan mengenali legitimasi emosi. Dan berhati-hatilah untuk tingkat mengabaikan emosi rekan kerja dan pekerja. Terima kasih.